kabar? Selamat hari. Selamat Selamat malam. selamat hari apa nih Mbak? Hari Senin. Udah Selamat liburan Hari udah Ibu. lupa. Selamat Selamat Hari Hari Ibu. Kebangkitan. Oh, there you go bener. Selamat Hari Kebangkitan Ibu. Gerakan Perempuan. Iya, ini aku udah sampai Jakarta dengan segala. Wah, Muli. Yes. Muli, hai Muli. Dia teman satu angkatan aku loh. Thank you, Molly. Teman satu angkatan aku loh, dia loh gitu. Ini udah sampai Jakarta aku Mbak, soalnya Jogja kalah macetnya. Indonesia Oh, Raya pindah ke Jogja. Jadi marilah kita ngobrol di sini aja ya, yang biar yes. semua bisa nonton. Setuju, Hai setuju. Jen, hai Muli for you, Hai, ibu yang baru selamat mantu ini. sukses ya hari ini. Happy Thank you, Molly. Hah, di Jogja gimana berarti. rasanya jadi ibu mertua? Hmm, Aduh, aku lagi Aku di jalan, nontonin maaf dia ya, terus. gelap, matiin aja Gak kali apa-apa, ya videonya. Gak apa-apa. dengerin aja, dengerin aja. Iya, Dengerin aja. Oh, hai. Halo Yuk, Mbak-mbak yang lain. terima Hai kasih sudah Mbak bergabung. Arinovia. Udah beberapa udah masuk loh. Seru banget. Thank you ya for coming. Aku mulai aja ya Mbak Lia, Mbak-mbak Yes. semua. Oke, buat teman-teman yang belum kenal sama aku atau kakak-kakak, Mbak Yu yang belum kenal sama saya, perkenalkan saya Palupi Sudarko. Saya Tarki angkatan 91. Angkatan 91 4. Tahun 91. Yes, hari ini memang saya diminta untuk ngobrol-ngobrol sama Mbak Lia di kotak Mbak Lia ngobrol sama Mbak Lia. Pengen ngobrol karena kita lagi seru banget. Kita lagi dalam rangkaian pemilihan ini kan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas ya. Ini Yes. Tarki. Ingat banget pada beberapa saat itu tuh aku juga sempat ikut waktu ini Tarki mulai dicanangkan tuh sebelum COVID. Aku ikut ke Pulau Raya zaman sekolah kita baru-baru dibangun tuh loh Mbak. Habis kita rata Oh, ya, tanah ya, ya. Ya ya. kan? Heeh, kita habis itu datang setiap angkatan, habis itu terus karena kita foto-foto mengenang tempat kita dulu Iya. disiksa dengan bahagia, Mbak, yang neraka neraka adalah sebuah kenyamanan. Nah, itulah kita dibentuk di situ ya kan. Kita bikin memori yang indah sampai akhirnya kita datang dan diterima oleh Suster Pauleta waktu itu. By the way, aku sekarang di Jogja cukup dekat dengan Suster Pauleta karena beliau menjadi kepala sekolah STC di Kota Baru. Oh, Gitu. Jadi kemarin mau Nalan ketemu. Jadi kita terlupakan. Anyways, ya. untuk sedikit informasi aja buat Mbak Yu dan teman-teman sister semua ya, bahwa ini kita akan adakan nanti schedule-nya untuk voting Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus akan dilakukan tanggal 10 sampai 17 Januari secara online. Jadi nanti akan ada dari panitia membuat pengumuman, akan sharing pengumuman ke grup WA masing-masing angkatan. Ya, nanti akan ada gimana teknisnya seperti apa, lalu pengumumannya seperti apa, mekanisme seperti apa nanti akan diumumkan di WA grup ya masing-masing angkatan. Oke, dan ini yang menarik adalah di luar Dewan Pengurus akan juga ada voting untuk Dewan Pengawas. Ya, dan Dewan Pengawas ini yang saya dapat bisikannya, ilmunya adalah ada terbagi menjadi dari 3 kompetensi. Yang pertama adalah untuk tata kelola, yang kedua untuk manajemen program, Ya. yang ketiga adalah manajemen keuangan. Benar ya Mbak Lia ya? Betul, Mm-mm. betul. Dan disitulah Mbak Lia adalah one of the candidates untuk yang manajemen Keuangan. keuangan gitu. Betul. Ini udah kayak ngurus negara ya Mbak. Ini banget ya, serius banget ya. Sepertinya. Betul, Heeh betul, ya. betul. Oke. Nih ngomong-ngomong tentang ngurus negara, ada contekan buat aku bahwa memang Mbak Lia punya, nanti sebelum Mbak Lia jelasin ya, memang yang Hmm, menarik kan Mbak Lia kan punya slogannya Integrity, Prudence, and Transparency. Benar ya Mbak? Ada 3 betul. itu. Dan nanti Mbak Lia juga tolong ini di-share sama kita apa Mm-mm. sih sebenarnya latar belakang pendidikan Mbak Lia, Mm-mm. pekerjaan atau Mm-mm. aktivitas Mbak Lia all your life sampai Mm-mm. dengan detik ini gitu ya, Mm-mm. terbentuk sebagai insan mandiri dan merdeka ini, perempuan mandiri dan merdeka ini yang berpengaruh pada perkembangan karir dan pribadi Mbak Lia gitu. Itu sih aku mau ngobrolin tentang itu dulu Mbak. Tolong Mbak Lia Yes, cerita tentang Mbak Lia. If you want to share the video or you want to say something, yes. go ahead Mbak. Oke, mungkin kita apa? Saya nggak tahu apakah saya bercerita dulu atau video dulu, karena sebaiknya mungkin saya cerita dulu sebentar, baru nanti kita mainkan Ya, videonya supaya orang nggak bingung ya. boleh.
Jadi Ya. gini, latar belakang pendidikan saya memang perbankan dan keuangan. Dan saya beruntungnya saya bisa hidup normatif dalam arti begitu selesai sekolah saya bekerja di bank lagi ya. Hmm. Tetapi kemudian saya harus memilih untuk meninggalkan karir bank karena posisi saya sebagai istri tentara yang akhirnya mengikuti karir suami yang penempatannya di luar Jawa. Jadi saya harus meninggalkan itu dan saya pikir oh ya sudahlah, habislah karir saya dan pembelajaran saya. Tetapi ternyata pendidikan saya yang baru berlangsung ketika saya masuk mulai menyelami dan menekuni dunia Persib, dunia di mana homogeni em, istilah keanggotaannya tuh hampir sama dengan Tarakanita. Jadi saya pikir ini sebenarnya mengingatkan kembali ketika 3 tahun pertama yang sebenarnya neraka tapi menyenangkan itu tuh terulang kembali di Persib. Tetapi memang karena karakter orang-orangnya berbeda, justru disitulah pembelajaran itu menjadi begitu mendalam dan akhirnya membuat saya menemukan nilai-nilai yang sekarang saya usung, yaitu integritas, integrity, prudence, dan transparency itu ternyata menjadi satu kesatuan dalam perilaku saya. Jadi ketika saya masuk atau memberanikan diri untuk mencalonkan menjadi anggota Dewan Pengawas dengan kompetensi manajemen keuangan, itu ternyata sangat mengena karena ketika saya berkarir di bank, tentu saja namanya perbankan ya selalu ada yang namanya kehati-hatian, keterus-terangan, keterbukaan dalam setiap laporan dan juga menjunjung tinggi integritas harkat diri karena insan di bank adalah atau bank sendiri itu dunia yang penuh dengan kepercayaan. Nah, pada waktu di Persis juga ternyata kok sama persis, padahal konteksnya kan sangat berbeda. Ini bukan ngurusin uang, tapi ini lebih ngurusin ke manusianya. Tapi ternyata prinsip itu sama. Dan ketika saya akhirnya menekuni atau saya masuk ke kategori Dewan Pengawas Keuangan ini, saya pikir kok sama ya gitu loh. Jadi sebenarnya saya tidak mengatakan bahwa prinsip ini hanya untuk keuangan, tetapi dalam segala hal, tapi terutama dalam keuangan, memang sangat dibutuhkan orang yang punya integritas tinggi untuk menjalankan fungsi keuangan dengan baik, dengan kehati-hatian, dan juga keterbukaan. Karena segala sesuatu proses itu harus dan patut diketahui oleh banyak orang gitu. Karena harus ada aturan main yang jelas, namun juga selain aturan main yang jelas, keterbukaan itu juga patut kita kemukakan setiap saat gitu. Nah, Thank you. Thank nanti you banget, Mbak. yes, mungkin Ina nanti di sini yang namanya ini adalah video perkenalan sebenarnya yang terjadi ketika kami melakukan acara Reconnect tanggal 14 Desember yang lalu. Sebentar saya Di share, Mbak. Aku waktu juga yes, cuma nonton dong. Oh, seru nih. Oke, go ahead. yes, sebentar. Ini kan ini ya agak gaptek di sini. Tak ngancani, Mbak, gaptek bersama. Tapi Saya- udah kelihatan gambarnya sih. Oke, Suaranya. ini dia. Yes. Suaranya belum keluar sih. Oh, begitukah? Mhm. Yang berbeda. Oh deh. Jadi sekarang Udah saya deh. sedang menimba ilmu di dan sekolah Persib. Saya menyediakan diri untuk memberi kontribusi di kita. Saya juga ingin membuat ini menjadi organisasi yang bermanfaat. Bukan saja buat masyarakat, tetapi buat alumni sendiri. Karena rupanya saya baru tahu setelah saya kecemplung, banyak yang sedikit meragukan. Ini tadi, tadi ya, sepertinya negatif. Oh, oke. Tangan gue yang membuktikan. Ya, itu semoga tadi bisa dilihat dan didengar dengan baik ya, karena Ya. Tinggi banget, Mbak. Itu kan waktu tanggal 14 kemarin ya. Waktu pada ketemu bareng-bareng di sekolah ya. Waktu itu acara mulai ada beberapa apa sih namanya bukan debat. Maksudnya debat, bukan debat ya, Mbak ya? Bukan. Atau Sebenarnya ada itu acara perkenalan dari perkenalan aja.
perkenalan ketua, calon pengurus dan calon dewan pengawas. Oke, waktu itu animonya kayak mana Mbak? Waktu pada saat itu kita kan nggak semua datang ya waktu itu. Eh, Sebenarnya terus terang jumlah itu tidak bisa dijadikan ukuran ya Lupi, karena terus terang mungkin kehadirannya kurang dari 3 juta, tetapi Iya. keriahannya luar biasa. Saya pikir memang panitia patut diacungi 4 jempol karena mereka dalam waktu singkat mereka bisa mengumpulkan berbagai generasi bertemu kembali. Termasuk yang hadir tuh yang saya luar biasa salut adalah ada angkatan 66 dan itu saya pikir luar Oh, biasa. hebat ya, emang hebat. Waktu bikin acara tuh memang iya sih kadang-kadang jumlahnya yang datang nggak seberapa, tapi gaungnya banyak. Di Nah, angkatan aku itu. sendiri itu tuh yang datang kurang sih cuma ada 5, 6, 7 orang, tapi kita Ya, share semua di grup angkatan, jadi semua bisa ya, ngerasain. Bahkan dari ya. teman-teman yang dari luar negeri pun kan bisa ini ya, tersentuh ya Mbak ya dengan Ya, acara ya. gitu. Oke, but Yes. anyways, teman-teman semua nanti apabila ada pertanyaan atau ada sesuatu yang disampaikan, feel free untuk nulis di inboxnya, bisa untuk menulis di situ, nanti aku akan bacakan. Atau kalau memang merasa pengen ngobrol sama Mbak Lia langsung, nanti bisa raise hand, nanti aku bisa ini ya, aku bisa pilih satu-satu untuk menjawab pertanyaan, untuk mengajukan pertanyaan nanti Mbak Lia untuk jawab. Oke Mbak, Nah, ini ngobrol. Tadi kan Mbak Lia sudah nyentuh sedikit ya tentang harus menyerahkan apa ya? Kita ditarki kan tidak dididik untuk menyerah ya Mbak ya. Tapi somehow dengan alasan terbesar kita what do you call it? Terlalu romantis ya, tapi mempersembahkan hasil kita sebagai anak Tarakanita ini justru malah ketika memilih untuk mengikuti tugas ya, suami Balia ya, pada saat itu ya. Dan itu ya, kurasa tuh bukan keputusan yang ringan, betul. bukan keputusan yang ringan. Kadang-kadang aku dengar kayak gitu, bersyukur karena dulu aku tuh cita-cita pengen punya bojo tuh angkatan Mbak, karena menurut aku tuh Oh, ganteng-ganteng gitu loh, aduh ya. ya. Aku pikir waktu itu aku milihnya, tapi aku milih pengenku tuh ya kalau pengenku angkatan udara. Karena aku pikir keren bajunya Oh, putih gudeman-gudeman aja gitu. Nah, pada bapakku kan penggiat wayang kulit. Nah, terus bapak waktu itu diminta sama Pak Tri Sutrisno pada saat itu ya untuk mengadakan acara wayangan dalam rangka pelantikan Taruna Akabri. Kayaknya waktu itu aku SMA kelas, ya masih jadi anak tarkil lah Mbak, SMA kelas 1, kelas 2, Ayu deh toh Mbak, mesti umur segitu loh. Gitu kan. Nah, terus nah, ada pertanyaan tuh nanti tuh ya. bayangin. Nah, terus akhirnya waktu itu yang naksir aku dari kepolisian. Terus aku pikir enggak gitu. Padahal rugi Mbak, suge-suge polisi saya. Aduh, gitu. Sebentar, ini nanti ada pertanyaan, nanti aku bacain ya. Boleh, Ada boleh. satu yang Saya jawab bertanya. dulu pertanyaan Lupi ya barusan ya. Heeh. Boleh ya, Mbak? Boleh ya, Boleh, Lupi ya? boleh. Maaf. Sure. Jawab, Jadi Mbak, gini, boleh. kalau Lupi bilang saya kepengen sebenarnya sudah ngarah nih ya, saya kepengen punya pacar angkatan gitu ya. Justru saya itu ya Lupi sampai sekarang, saya aja kalau ditanyain orang, kok dulu bisa ya sama tentara, saya bilang nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Karena dunia saya sangat-sangat bertolak belakang dari tentara. Dan betul yang Lupi sudah garis bawahi, di Tarakanita itu kita diajari untuk berani bersikap dan mempertahankan prinsip kita ya. Tentu saja dengan catatan itu tentu baik-baik ya, bukan prinsip pencuri ya, nggak gitu ya. Tapi kemudian jadi tadi Lupi juga sedikit banyak menyinggung mengenai ketika kita harus mengorbankan apa yang menjadi kesukaan kita. Saya memang dulu terus terang berpikir seperti itu, Lupi. Saya berkorban nih demi suami. Tapi ternyata itu saya sekarang lihatnya begini. Itu adalah pilihan yang saya ambil. Karena buat saya kesatuan keluarga itu adalah satu. Dan jangan sampai kecintaan saya jadi merusak keluarga itu. Dan ternyata saya mendapatkan ibaratnya imbalan di dunia Persib yang sebenarnya sempat membuat saya alergi gatel-gatel karena yang saya bilang budaya sangat berbeda dengan yang saya kenal di Tarakanita, kemudian di tempat pekerjaan saya, itu ternyata di situ malah wah pembelajarannya luar biasa. Jadi sesuatu yang
buat saya sekarang ini membantu untuk benar-benar bukan hanya sekedar, "Oh, saya pegang prinsip ini," tapi lebih benar-benar melekatkan prinsip itu pada darah daging saya. Itu harusnya menjadi, mudah-mudahan ya, saya sekarang semakin konsisten untuk menjalankan prinsip itu, Lupi, yaitu menjunjung sekali Hmm. integritas, kemudian kehati-hatian dan keterbukaan dalam apapun yang kita lakukan, gitu. Oke, nice. Berarti itu ada nyambung aja ya, Mbak ya. Yang Mbak Lia usung tentang integritas, prudence, and transparency sebenarnya nyawanya berasal dari apa yang kita sudah dapat pada saat kita sekolah dulu ya, Mbak ya. Dan Betul, betul. bicara tentang tarakanita, saya kan juga hidup di dunia pendidikan, Mbak. Aku juga Hmm. ngerasa bahwa Oh, sekarang ini yang menjadi penting itu adalah bukan perkara militernya, tetapi ya, militansinya. ya. Justru apa namanya itu penting banget karena justru yang kita dapat, militansi yang Hmm. kita dapat di sekolah di SMA kayaknya cuma 3 tahun aja itu aja dikurangin masa-masa kita kebanjiran dan nggak sekolah gitu ya. Tapi itu tuh Iya, kayaknya iya. bekasnya gede banget ya tentang militansi. Dan mungkin Mbak mungkin ada pertanyaan kayak nyambung sama pertanyaan yang di bawah nih. Sudah aku bacain ya. Oke, 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 oke. Ini ada Silakan. pertanyaan tentang bagaimana strategi Kak Lia sebagai calon Dewan Pengawas Kompetensi Manajemen Keuangan Mm-mm. dan nilai-nilai apa yang akan diterapkan bila terpilih menjadi pengawas. Ini dari Mbak Tia Aninditya. Oke, thank you Mbak Oke. Tia. Terima Coba itu kasih. Mbak, monggo. Boleh. Jadi begini, terus terang kalau ditanya mengenai strategi, eh saya tidak ingin sekarang membeberkan strategi karena apa? Saya adalah pengawas. Jadi saya Hmm. bukan pelaku, bukan istilahnya kalau di perusahaan itu pelaku pelaku bisnis, pelaku kepengurusan ya. Yang saya akan lakukan adalah tentu saja ketika nanti kami terpilih atau dewas sudah terpilih dan pengurus sudah terpilih, nanti kami akan minta waktu duduk bersama untuk melihat dan saling mengamati. Karena saya yakin, Lupi kemarin ya, saya melihat dan saya kagetnya luar biasa dengan adik-adik Tarakanita ini. Wah, ini sih harusnya udah nggak perlu nih. Saya tuh sebagai dewas langsung pikir, wah ini mah udah nggak perlu diawasi nih gitu loh. Karena mereka sangat-sangat hebat ya gitu loh. Tetapi saya pikir sebagai kakak yang sudah lebih dahulu dan lebih punya banyak jam terbang dalam soal pengalaman berinteraksi dengan orang ya. Jam terbang kan juga itu lihat dari jumlah umur ya. Lebih kepada bukan karena saya merasa saya lebih tahu, tetapi mari kita duduk bersama karena kadang-kadang si pelaku upaya atau si pelaku usaha atau si pengurus ini sendiri mungkin karena mereka punya banyak ide-ide cemerlang. Mereka lupa untuk menatanya dalam dalam kertas yang atau dalam strategi yang baik ya. Seringkali karena keinginan yang menggebu-gebu dan yang bertujuan baik, kadang-kadang berantakan gitu loh. Jadi saya menyediakan diri untuk mari kita duduk bersama dan kita saling ngobrol. Karena bisa jadi sebenarnya jawaban yang mereka cari atau strategi yang mereka lakukan itu mungkin lebih istilahnya lebih 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 mantep kalau urutannya seperti ini atau pelakuannya seperti atau eksekusinya seperti ini gitu. Jadi memang saat ini tidak ada spesifik untuk menjawab pertanyaannya Thea, tidak ada spesifik strategi yang saya miliki, tetapi yang kami tunggu atau sebagai dewas, yang kami tunggu adalah waktu untuk bersama duduk dengan pengurus dan berkomunikasi. Karena jika tidak ada komunikasi, percuma strategi sebagus apapun, sehebat apapun, dia tidak akan kena gitu, atau tidak akan efektif itu. Mudah-mudahan Oke. menjawab. Iya, ya. Mbak, dari ini menarik ya Mbak ya. Kalau kita ngomong tentang Dewan Pengawas, memang nggak boleh lebih dari, kita nggak bisa mengesampingkan bahwa memang ini butuh orang yang sudah, thank you Mbak. Thank you Mbak Yes, Tia. thank you. Kita nggak bisa mengesampingkan memang butuh orang yang sudah ada pengalaman ya Mbak ya. Ya, dan ini namanya Dewan Pengawas kan berarti kan juga memberikan masukan, kebijaksanaan, pengalaman kepada kepada pengurus. Mbak yang pernah dikelola oleh Mbak Lia sendiri itu berapa sih banyak maksimum orang yang dikelola itu kira-kira berapa banyak sih Mbak dalam pengalaman itu? Oke, sebenarnya
Kalau dibandingkan dengan ini, saya punya perbandingannya di dunia profesional dan di dunia persit ya. Waktu Mm-mm. di dunia profesional, saya pernah pada satu saat itu saya memimpin sekitar 1.500 karena waktu itu saya duduk Oke. di HRD. Jadi waktu Hmm. itu ada sekitar 1.500 staff jumlahnya. Tapi ketika saya Hmm. meninggalkan tempat kerja saya itu dia sudah kalau nggak salah 3 kali lipat dari jumlah yang pernah saya pegang. Nah, ketika saya masuk ke dunia persit, memang awalnya itu saya mengelola sekitar 15 karena timnya jumlah anggota itu memang tergantung sama kedudukan suami. Hmm. Tetapi di saat tertentu saya pernah sampai mengelola anggota dengan jumlah ibu-ibu aja ya, hampir 1.500, 1.600-an dengan Oke. posisi yang Oke. berbeda-beda karena eh, mereka bukan kalau di Jakarta atau di kantor itu kan gampang ya, paling nggak di Mm-mm. kota yang berbeda. Tapi kalau kalau di Persit itu di kabupaten yang berbeda, bahkan untuk Oke. menyampai mereka itu atau meraih atau menjangkau mereka itu, kami harus pinjem helikopter dari Jakarta untuk Oh datang ke wow. sana dengan peralatan yang pakai helm, pakai rompi, pakai ini gitu. Karena waktu itu di Papua kebetulan lokasi mereka itu juga lokasi yang dinyatakan sebagai daerah konflik gitu. Oke. Kalau aset Mbak, dengan segitu banyak orang, total aset kira-kira berapa yang dikelola? Oke, begini. Terbesar ya? Sebenarnya aset sendiri itu bukan milik Persit karena Mm-mm. apa? Persit itu bukan organisasi yang mencari untung. Kok Persit Mm-mm. hanya organisasi yang mengelola ibu-ibu dan memberdayakan perempuan sebenarnya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi aset sendiri, walaupun kami memiliki kantor Persit, kami memiliki semua aset-aset fix ya seperti meja, alat tulis, mobil dan segala macam. Tapi itu semua eh, menjadi milik Kodam karena yang punya NPWP segala macam mereka. Tapi secara taksiran nilai, karena setiap tahun saya harus menandatangani laporan keuangan dan laporan istilahnya laporan hasil karya tahun itu. Itu seingat saya itu saya pernah dalam posisi untuk mengelola aset yang berupa fix aset dan tunai itu sebesar 5 miliar. Karena Oke. ya, karena waktu itu kami juga ada pendidikan, ada sekolah. Kami menjadi pengelola sekolah mulai dari TK sampai SMA. Hmm. Lumayan ya Mbak ya, mana ya? Berarti kan Lumayan yang banget. orang mikirnya tuh kan kalau istri tentara tuh nggak segininya gitu loh Mbak. Karena Betul, nggak kebayang bahwa yang dilakukan itu bagian dari pengabdian itu. Nah, betul. pengabdian pengabdian seorang istri itu ternyata gede banget dan aku yakin tuh em, nggak berangkat dari nol ya Mbak ya. Semua dari apapun yang kita dapat di Tarki gitu ya. Dan ini kalau ngomong tadi Mbak, ya pasti kan pengalaman Mbak Lia nggak cuma di Persit sebelumnya di bank segala macam, tapi khusus di Ya, Persit itself ya. Kalau ya, aku bisa ngebayangin peran sertanya Tara Kanita dan pengalaman lebih kepada sisterhood ya Mbak. Saya kan yang dikelola kan ibu-ibu, ya kan? yes, yes, Eh, yang aku yes. pahami juga mengelola ibu-ibu dengan kuatnya prinsip perempuan, makanya kita Hari Ibu nih tanggal 22 Pas banget ya. Desember gitu ya. Ya, Kebayang di Jogja tahun 1928 ada Kongres Wanita. ya, Zaman semono loh ya. ya, Berapa betul, banyak sih betul, perempuan betul. yang bisa baca tulis bahkan punya kekuatan untuk menyampaikan pendapat, punya Betul. concern yang kepikiran menjadi concern. Pikirnya kan tuh kepikiran waktu itu kan concernnya mesti domestik doang, tapi ternyata concern tentang wanita tuh tinggi Ya, gitu ya. ya, Apa namanya? Itu kan ngimpaknya gede ya Mbak sisterhoodnya betul, di betul, ini ya di betul. di Di Persit. di Persit. Betul. Dan cuma memang saya melihat sekali ya kualitas individu yang ada di komunitas Iritarki dan di komunitas Persit walaupun sama, tetapi memang akhirnya berbeda ya. Dan disitulah tantangannya. Jadi saya melihat itu sebagai kesempatan untuk saya menimba ilmu, bukan saya berbagi ilmu, tapi menimba ilmu kayak integritas, kemudian kehati-hatian dan keterbukaan. Karena apa? Menyapa orang-orang yang tingkat ekonominya bisa begitu berbeda jauh dari kita, itu butuh kerendahan hati. Dan saya pikir nilai-nilai yang saya usung saat ini yaitu integritas, prudentiality dan transparency itu sangat kena karena dengan demikian kita harus menjadi
pribadi yang rendah hati, apapun kedudukan suami. Karena disitulah kita bisa berbagi pembelajaran, atau kita bisa menjadi tokoh yang mereka bisa ambil manfaatnya. Karena kalau menyemangati anak Tarki mah gampang. Karena mereka mereka sudah punya keinginan, mereka sudah punya visi. Istri-istri tentara itu banyak sekali yang sederhana, tetapi bukan mereka orang yang tidak bekerja keras. Mereka sangat bekerja keras dan mereka terbiasa untuk berada di balik layar. Itu yang istilahnya menjadi tantangan juga buat saya, supaya mereka tidak merasa saya tidak pintar gitu loh. Mereka selalu berkelit kalau lihat dengan ibu-ibu pemimpin apalagi ya. Mereka pasti ngomongnya, saya tidak sepintar ibu gitu. Jadi saya biasanya masuknya bukan dari situnya, tapi lebih kepada kita ini sama. Karena apa? Saya selalu punya alasan, kita berseragam yang sama. Ya, balik ke prinsip Tarki ya, Mbak. Ramah, tabah, sederhana ya, Mbak ya. Itu betul Ramah, sekali. tabah, sederhana. Itu betul banget. Itu yang Zaman membuat saya kuat di Persib. Nah, ya kan, itu ramah, tabah, sederhana. Jadi kita ingatnya sambil mencium kursi, kita sibuk ulang ramah, tabah, sederhana. Waktu di Plojo. Mbak, ngomong tentang ini kan kita nggak ngomong tentang yang manis-manisnya aja gitu ya. Sebagai Dewan Pengawas kan ada hal-hal yang pahit-pahit yang Mbak Lia pernah alami gitu ya. Bagaimana itu bisa masuk ke dalam kasus-kasus yang Mbak Lia hadapin? Oke, sebenarnya benar juga ya. Pada waktu saya bekerja malah kasus-kasusnya sangat-sangat terorganisir, karena ya tentu saja kita berhubungan dan kita berinteraksi dengan orang-orang yang sudah punya nilai-nilai dan pendidikan yang baik ya. Baik, malah rata-rata malah kebanyakan di atas rata-rata. Tetapi dengan ibu-ibu Persib seringkali situasinya mengagetkan. Makanya sebenarnya pendidikan di Persib itu harus orang yang punya nyali. Nah, makanya beruntunglah saya pernah merasakan itu 3 tahun di Tarakanita. Ramah, tabah, sederhana itu benar-benar obat nyali saya. Kalau nyali saya hilang tuh saya inget itu gitu loh. Pernah kami itu bertugas di satu tempat di mana itu ada sekolah yang itu di Bandung. Kami itu masuk ke tempat itu dan dilalanya kita dapat rezeki ada COVID, jebret gitu ya. Tempat kami waktu itu dinyatakan sebagai satu-satunya tempat dengan pengidap COVID terbanyak se-Indonesia waktu itu 2020. Nah, apa yang terjadi? Usaha yang ada di situ termasuk TK dan bakery langsung ambruk. Nah, saya sebagai ketua di situ didatangi sama guru-guru, dia bilang, "Ibu, kami mohon petunjuk," dia bilang gitu. Kami ini biasanya jumlah murid itu paling tidak 110 ya dengan 5 kelas. Ini waktu itu bulan April. Ini belum ada sampai sekarang itu pendaftaran dari orang tua murid. Karena mungkin memang situasi ya. Kami waktu itu karena situasi yang jumlah pengidap COVID terlalu banyak, orang-orang sekitar situ tidak berani masuk ke secapa. Jadi hanya orang-orang yang menjadi anggota secapa yang akhirnya mendaftarkan anaknya. Jadi itu kurang dari 20 orang. Bagaimana Ibu? Oke, sebentar. Coba saya mencari tahu mulai dari bagaimana istilahnya, biasanya mereka jualannya gimana ya, mempromosikan sekolah ini. Kemudian saya juga melihat struktur penggajian, struktur pendidikan, kurikulum, semua saya lihat. Sampai saya juga datang ke tempat sana gitu. Apakah ada lagi yang bisa kita perbaiki supaya menarik perhatian? Tetapi akhirnya melihat juga dari situasinya, yang paling saya ternyata membuat saya terkejut adalah struktur pembiayaan. Jadi artinya uang masuk, uang pangkal, uang bulanan, dan uang kegiatan itu cukup tinggi. Dan buat saya, saat itu saya harus mengambil keputusan yang berat untuk mengurangi itu semua. Jadi saya potong hampir hanya kurang dari 50%. Jadi yang awalnya misalnya cuma 100.000 gitu, saya potong menjadi 50. Bahkan saya kasih, istilahnya saya gergasi. Untuk anak-anak yang usianya segini saya kasih lagi. Untuk anak-anak dari anggota yang pangkatnya ini saya kasih lebih kecil lagi gitu. Dengan resiko bahwa ini nanti guru-guru tidak akan bisa digaji dengan hanya penerimaan dari murid-murid. Untuk itu saya melihat ada satu yang bisa saya upayakan, yaitu bakery. Karena apa? Walaupun itu sekolah diliburkan dalam arti gini, tidak ada kelas, tapi
secara online. Dan untuk mereka yang masih sehat itu kelasnya di luar. Jadi benar-benar duduk di bawah matahari gitu loh. Mereka kan tetap butuh makan ya. Jadi bakery bisa saya manfaatkan untuk tetap menghasilkan uang. Jadi kita jual ke kantor, ke kantor bapak-bapak untuk mereka beli dari kami. Tapi dengan merubah menu. Jadi menu itu yang awalnya ibaratnya roti gede-gede gitu ya, segede-gede apa bakpao gitu ya, dengan rasanya cuma coklat, keju dengan kalau nggak salah itu susu bubuk yang kemudian diencerkan dimasukkan gitu. Saya rubah menjadi 6 rasa sesuai dengan hari dari Senin sampai Sabtu, karena Sabtu walaupun Sabtu kebanyakan dari kita libur, mereka ada setengah hari. Dan saya ubah bentuknya menjadi setengah dari yang roti yang biasa. Jadi dengan merubah rasa, merubah bentuk, dan merubah adonannya. Tapi dengan harapan dengan itu ini siswa lebih suka dan istilahnya mereka memesan lebih banyak gitu loh, tau nggak? Dan uang dari situ saya bisa alihkan untuk membantu sekolah yang sedikit empot-empotan itu. Oke, that's really interesting, Mbak. Berarti ya orang pikirnya kan kok finance aja. Ternyata merubah kebijakan, membuat SOP baru itu also part of the job ya, Mbak ya. Betul sekali. Part of the job. Mereka juga heran tuh. Lebih maaf, saya mesti menambahkan. Ketika saya membuat SOP baru, mereka bilang, "Ibu, kok pakai aturan begini?" Apa supaya nanti ketika saya sudah pindah, penerus saya bisa lihat. Kalaupun mereka mau mengadakan perubahan, mereka mau mengadakan penyesuaian, mereka tinggal berangkat dari sini gitu loh. Iya. Tidak harus memikirkan dari awal, karena saya juga melihat, saya juga menuliskan di situ konsekuensi dan ya itu. That's nice. Sampling itu bagus banget ya, Mbak ya. Karena nanti kita at the end of the day kita akan harus mempersiapkan yang pengganti kita, ya kan, Mbak ya. Dan makanya tuh mungkin fungsinya Dewan Pengawas itu juga begitu, ya kan. Anyway, sebelum aku tanya selanjutnya, kalau teman-teman ada yang mau bertanya langsung, tidak menulis di inbox atau mau open mic, monggo ya. Nanti tolong raise hand aja. Nanti aku akan kasih kesempatan untuk open mic ya, supaya bisa lebih puas untuk tanya gitu. Terus ini Mbak ngomong tentang perempuan ya, apalagi sebagai pengawas juga banyak kejadian kan memang bahwa kasus korupsi lah atau penyelewengan jabatan itu ada perempuan di belakangnya yang mempunyai pengaruh besar. Aku ingat banget pada saat itu aku pernah ke Versailles, ke istananya Louis XVI yang gelotin yang tepat itu potong leher gitu. Dan itu ujung-ujung lagi kan Maria Antoinette lah dengan segala keindahan saya, perempuan itu impactnya gede banget terhadap kelangsungan hidup manusia gitu ya. Nah, bagaimana ini nanti Mbak Lia melihat gitu ya peran pengawas sebagai sosok yang dipandang besar dan bisa menjaga nih, apalagi ini kasusnya tentang kita ngomong manajemen keuangan ya Mbak ya, dengan perempuan-perempuan dengan segala godaannya yang terjadi ya kan Mbak, yang gimana itu bisa dijadikan sebuah kebijaksanaan untuk tidak terjadi lagi, itu ya Mbak. Betul. Karena sebenarnya ironisnya ya gitu ya. Seringkali orang kalau dengar kata perempuan bisa apa sih? Bisanya cuma membuat keonaran untuk suami mencari hal-hal yang dengan tidak sepatutnya. Sebenarnya kok ya pas banget ya dengan 22 Desember ini. Sebenarnya ini Tarki juga harusnya saya berharap ya kepengurusan yang baru juga bisa membawa ini Tarki itu bukan hanya sekedar komunitas perempuan yang hore-hore, tapi juga perempuan yang punya dampak, perempuan yang mengangkat peran perempuan sebagai orang yang bukan saja superwoman, tapi perempuan yang berani menyuarakan pendapatnya dan bersikap, tetapi juga punya prinsip. Karena pada dasarnya sehebat apapun program yang dimiliki, kalau kita tidak bisa merincikan dalam aturan yang jelas, kemudian memperhitungkan atau mempertimbangkan opsi-opsi lainnya atau konsekuensi yang
tidak bisa mengantisipasi konsekuensi yang akan timbul, itu nanti sayang ya. Kayak contohnya gini, saya berharap, saya juga percaya nih karena para calon pengurus ini gila, mereka tuh kalau saya ngelihat ini ya, apa program mereka, wah saya pikir gila banget ini gitu loh, tau nggak? Eh, karena sebagai komunitas ini Tarki, kalau dia bisa memperbaiki reputasinya, saya yakin itu pasti banyak sekali yang bisa eh, tertarik untuk bekerja sama dengan ini Tarki ini sendiri. Nah, eh, Pak, saya hanya ingin mengingatkan kepada adik-adik atau ya rekan-rekan pengurus untuk memastikan bentuk apapun kerjasama itu, kita harus selalu punya aturan mainnya. Karena mungkin bukan bukan dengan sesama komunitas, tetapi bisa saja, kenapa tidak, menggandeng perusahaan institusi yang sudah bernama gitu. Ya, kemudian juga selain kerjasama, bentuk kerjasama yang bisa dilakukan, pasti juga kita mesti pengurus harus antisipasi mengenai keterlibatan uang di situ. Ya, karena kalaupun itu nanti acara sosial hanya untuk misalnya pasar murah kah, tapi pasti akan ada keterlibatan uang di situ. Nah, itu yang harus juga dijaga. Apakah apa pengurus sudah mengantisipasi yang namanya kendali untuk pengelolaan uang itu sendiri, siapa yang akan punya kuasa untuk lalu lintas uang itu sendiri gitu ya, dan bagaimana uang itu disimpan, apakah istilahnya cash kita bawa-bawa kotak besi kemana-mana atau gimana ya, karena saat ini kan secara opsi transaksi keuangan kan sudah ada QRIS dan segala macamnya itu. Ya. Jadi walaupun itu pakai digital ya, QRIS itu kan sebenarnya perbankan yang menggunakan teknologi tinggi ya. Tapi kita tetap harus pastikan itu ada kendali yang berlapis, bukan hanya satu orang gitu. Ya, thank you Mbak. Thank you banget. Kamu pasti hubungannya dengan integritas dan pasti banyak pengalaman untuk yang menahan godaan. Tapi before we go there, ada Yes. pertanyaan dari Resen, ada Mbak apa? Kimorita, panggilannya siapa ya? Kimo, Mbak Mbak Kimo. Kimo, monggo Mbak. Ada yang mau ditanyakan Mbak? Monggo open mic aja. Ini Mbak Kimo, Heeh. kan raise hand itu mungkin ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan langsung kepada Mbak Lia. Iya. Kita tunggu ya. Masih belum terdengar ya Mbak Kimo, di unmute dulu aja. Oh, mungkin dia lupa kalau dia angkat. Yang itu kan yang bisa unmute-nya kan dia sendiri ya, Lupi ya. Kita nggak bisa. Harusnya, coba deh. Kan aku, bentar. Harusnya sih bisa. Atau, coba aku baca chatnya nih. Nggak ada tuh. Iya. Nggak ada apa lagi. Atau Mbak, atau kepencet jangan-jangan ya. Dianya ya. Mbak, kalau Mbak Kimo ya? Iya. Mbak Kimo kalau nanti kira-kira ada yang mau tuh aku di ini aja, di interrupt aja, langsung aja monggo Yes. disampaikan. Oh ini ada. Oh hilang lagi suaranya. Oh hilang. Oke. Mungkin tadi kepencet. Oh, Oke, Mbak, mungkin. bicara tentang ini ngomong tentang keuangan lagi perempuan punya kuasa besar dan punya energi besar di belakang apapun kegiatan kehidupan manusia, suami, anak, organisasi dan seterusnya ya. Iya. Mbak Kimo monggo mau bicara? Udah unmute? Iya. Oke, nggak apa-apa, kita tunggu aja. Mungkin ada itu Mbak, ada cerita tentang penahanan godaan kayak mana itu di dalam keuangan tuh Mbak, kan ya supaya tahu, supaya kita ngerti gitu loh sih seperti apa Iya. Mbak Lia mengusung tentang integritas dan transparansi itu. Iya. Jadi sebenarnya tuh gini ya. Aku itu kan sebelum menjadi istri tentara kan jangan buta sama sekali ya mengenai istilahnya mengenai dunia itu ya. Saya cuma lihatnya misalnya ibu-ibu tentara tuh wah pokoknya apa sih, rombongan lenongnya lo gede-gede dan banyak biasanya. Terus kemana-mana ombyoan gitu ya. Ternyata Lupi, saya itu mengalami itu dan saya gerahnya luar biasa. Karena di beberapa jabatan
Itu, ya untuk alasan keamanan memang, karena itu SOP mereka ya, SOP-nya mereka tuh adalah, pengamanan buat si pimpinan lah gitu ya. Jadi nggak bapak dan ibu tuh punya rombongan lenong masing-masing. Itu yang sebenarnya saya lagi mikir-mikir, kok kenapa saya tidak nyaman ya gitu. Harusnya kan kalau nyaman kan gue enak banget gitu loh. Maksudnya aku tinggal tunjuk-tunjuk gitu loh. Mereka langsung ibarat dayang-dayang membawa itu semua. Tapi memang pada akhirnya mungkin ya itu karena ramah tabah sederhana itu ya. Saya tidak melihat itu sebagai suatu bentuk yang membuat saya nyaman. Justru karena saya mendapatkan itu semua, saya berpikir posisi ini adalah bentuk kepercayaan dari pimpinan. Jadi kami juga punya tanggung jawab bagaimana kami menjadi contoh yang baik. Karena kami ini duduk di posisi tertinggi, ya nggak sih? Nah, perempuan terutama menjadi sorotan karena saya juga mendapat peer pressure bagi mereka yang jabatannya sama, itu mereka juga sudah punya setelan sendiri gitu loh. Sementara saya terus terang tidak nyaman aja dengan setelan itu. Jadi ya saya mengikuti aturan mainnya di mana saya harus cukup bahagia dengan rombongan lenong itu walaupun saya tidak selalu nyaman, tapi mereka hadir karena mereka hanya melakukan tugasnya. Tapi selebihnya saya tidak pernah juga melihat itu sebagai apa ya, sebagai privilege yang saya bisa gunakan semena-mena. Karena ternyata banyak yang melihat rombongan lenong itu sebagai milik mereka 24 jam ya. Buat saya mereka kan juga manusia ya. Jadi mereka harus juga diberikan apa ya, hak dan kewajiban mereka masing-masing. Mereka sudah melakukan kewajiban. Jadi apalah susahnya untuk saya memastikan hak mereka juga terpenuhi gitu. Okay, nice, Tapi ya nice. tapi memang iya kok. Sakjane tuh apa ya? Itu sangat sangat ini kok, sangat memabukkan gitu loh. Karena bayangin ya Iya, ibaratnya, weh kalau setiap kali kita pergi tuh wah dieluk-elukan gitu loh. Aku iya, pikir iya, aku bakal ini apa? Aku bakal nyaman gitu, tapi ternyata enggak tuh. iya, Sampai iya, saya benar, benar. Iya, sampai saya meninggalkan dunia itu, saya cukup bersyukur dan berbahagia itu apa, kayaknya makanya banyak prinsip yang dari Tarakanita yang membantu saya untuk ingat. Semuanya itu bukan karena saya hebat, tetapi ada kepercayaan dari orang-orang yang punya wewenang itu. Thank you, Mbak. Ini ada Mbak Yes. Ula juga nulis. Salut banget deh dengan Natalia bisa beradaptasi dan menjadi bagian dengan kehidupan di lingkungan tentara yang berpindah-pindah tempat tinggal. Nah, tuh gue gak kebayang deh. Di Itu. daerah. Dan bisa tetap seada-adanya. Keren deh kamu. Mbak, bener sih Mbak. Menurut aku juga setiap apapun, institusi, organisasi, ataupun mereka punya kulturnya, mereka Yes. punya SOP-nya. Tapi bagaimana kita bisa bijaksana untuk beradaptasi di tempat Menyikapinya, yes. itu ya. Karena semua itu kan seperti pisau bermata dua, bisa bagus, bisa enggak ya. Kalau kita melihat Betul. itu sebagai sebuah kekuatan sih sebenarnya itu kekuatan yang besar. The fact bahwa justru dengan keberadaan Mbak Lia di sana itu kayak Mbak Lia tadi sebut sekolah Mbak Lia lagi yang setelah Tarakan dia ternyata sekolah kehidupannya. Tarki itu kan bukan cuma sekolah formal tapi sekolah kehidupan. Nah, Betul, ternyata betul, sekolah betul. kehidupan ini juga ketika kita di hidup yang nyata tuh sekolah kehidupan gitu. Sebenarnya itu pasti tantangan itu menjadi sekolah yang baik buat Mbak Lia. Itu keren keren banget sih Mbak. Yes, yes, Thank you. yes. Yang I'm very sure keluarga juga pasti ngedukung semua dengan ini. Oke, kayaknya sih pertanyaan dari aku cukup. Beneran nggak ada Yes. lagi yang akan bertanya di sini. Ke kita sudah jalan 47 menit, cepet ya. Iya. Kalau Heeh. ngobrol ya kayaknya ngobrol tuh sebentar aja kayaknya nggak ini. Waktu nggak habis. Anyways, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, aku Mungkin akan apa? Ada tambahan Mbak? boleh, Monggo. ya, Iya, bolehkah iya, saya iya. menambahkan ini Mm-mm, sebenarnya, hanya mm-mm. menggarisbawahi bahwa pada dasarnya eh, em, pengalaman pengalaman saya itu yang mungkin diawali dari prinsip-prinsip yang tepat ya dari Tarakanita itu membantu saya untuk
akhirnya bisa melewati pengalaman-pengalaman di organisasi profesional maupun di organisasi wanita itu dengan baik. Bahkan saya bisa menimba ilmu. Karena apa? Prinsip kita untuk ramah, tabah, dan sederhana itu yang akhirnya juga menginspirasi saya untuk membawa atau mengusung prinsip integrity, prudence, dan transparency. Karena rasanya kalau kita tidak menerapkan prinsip itu kepada kita sendiri, kita akan menjadi orang yang cuma pandai berpura-pura di setiap situasi dan itu akan sangat melelahkan. Oke. Oke, ini Gitu. malah malah udah mulai ada beberapa komen nih, Mbak. Komentar. Nah nih, ada Mbak Arinovia tanya lagi, fungsi pengawasannya akan seperti apa ya, Mbak Lia? Oke, iya. Oke, Mbak Arinovia, pengawasannya sekali lagi, saya tidak akan mengawasi seperti layaknya polisi yang ngejar-ngejar gitu ya. Tetapi sebagai pengawas, rasanya nanti kami bersama-sama dari dewas yang lain yang ditata kelola organisasi dan manajemen program untuk kita duduk bersama dan kita selalu mengadakan komunikasi yang reguler. Jadi mekanisme komunikasi itu kita akan letakkan di awal ketika kepengurusan sudah terbentuk, kita akan duduk bersama dan kita sama-sama sepakati. Ini komunikasi mekanismenya gimana supaya masing-masing pihak bisa terinformasi dengan baik gitu. Karena kalau ditanya bagaimana pengawasannya, gini. Pengalaman saya waktu mengelola Persit, di mana saya bisa berpindah-pindah dengan berubah job description-nya itu makanya saya tidak akan mau bilang, oh pengalaman strategi saya akan begini, enggak. Tapi yang saya akan tekankan adalah strategi kami pertama kali akan memastikan mekanisme komunikasi itu karena komunikasi adalah kunci dari atau kunci awal dari bagaimana strategi nanti akan diterapkan dan juga kita ini berhadapan dengan pengurus yang juga bukan main-main loh, bukan pengurus yang istilahnya ini anak baru lulus SMA kemarin, enggak, tapi mereka yang juga punya pengalaman berorganisasi dengan baik. Jadi kami juga harus akui itu dan kami harus hargai itu. Makanya kami hanya akan memastikan mereka berbincang lah atau bercerita bagaimana program mereka akan dilakukan, apa saja yang akan terjadi. Nah dari situ baru kita satu persatu kita akan pastikan aturan mainnya jelas, bahwa keterbukaan itu ada dengan prinsip kehati-hatian yang dilakukan itu. Mbaknya agak nyambung sama pertanyaannya Muli nih dari teman aku nih satu angkatan nih. Dia tulis, saya saksi nyata melihat bagaimana seorang banker switch menjadi istri tentara. Keren. Mbak mau tanya sedikit, Gila banget itu, Mbak. Bagaimana menghadapi jika ada tekanan dari figur senior atau alumni berpengaruh? Kan tadi baru ngomong kan, kita bukan kaleng-kaleng anak Targi ini ya. Berpengaruh atau berpengaruh. Apalagi ini yang Mbak Lia handle terkait keuangan. Piye Mbak menghadapi itu? Nah, memang ini kalau ngomong mengenai senior yang bertekanan itu biasanya yang sudah saya simpulkan berdasarkan interaksi dengan banyak orang termasuk para petinggi. Sebenarnya petingginya bukan yang saya ngomongin bukan bapak-bapaknya tapi istrinya karena biasanya mungkin pernah dengar juga kalau bapaknya jabatannya ini biasanya istrinya paling sedikit 2 tingkat di atasnya. Itu sangat-sangat terjadi di kami. Jadi bagaimana caranya itu biasanya itu akhirnya bukan lagi strategi logika tetapi kita akhirnya main emosi. Biasanya orang-orang yang seperti itu dia punya ketakutan atau punya trauma yang pernah dia alami dan itu mungkin sangat mengena ya. Biasanya seperti itu. Akhirnya memang pendekatannya harus dilakukan secara psikologis aja. Dan pada akhirnya kita juga harus tidak berupaya untuk merubah orang itu. Karena memang kemauan untuk berubah itu hanya bisa hadir dari dirinya sendiri. Kita hanya bisa menyampaikan apa yang menjadi pandangan kita dengan harapan dia bisa mengerti. Toh kalaupun dia tidak bisa mengerti, harus kitanya yang mencari jalan bagaimana kita bisa melakukan apa yang harus kita lakukan tanpa harus mengganti atau tanpa harus dia jadi ikut terus-terusan gitu loh.
Ya itu akhirnya kembali kepada bagaimana kita sebagai anak wanita yang pasti akan selalu penuh akal untuk mencari jalan keluar yang terbaik, kompromi terbaik. Oh. Itu bagus tuh, target yang penuh akal. Tapi ujung-ujungnya kan memang akhirnya kita menjadi kayak Dewan Pengawas mungkin menjadi katalis kali Mbak ya. Katalis terhadap perubahan-perubahan kayak gitu ya. Oke. Ini Mbak Ari Novia nulis lagi. Harapan saya sih ini Tarki bisa menaikkan taraf hidup anggota ini Tarki aja sih. Jadi kelihatan hasilnya dan ada seperti penilaian pastinya kepengurusan terutama bagian keuangan gitu. Iya. Terima kasih untuk masukannya. Ini akan menjadi catatan yang baik karena memang ada banyak harapan baik terhadap pengurus, apalagi pengurus ya sebenarnya, juga terhadap Dewan Pengawas. Ya, tapi ini terima kasih. Ini semua saya catat loh, jangan khawatir. Ini walaupun cuma dari Muli juga, karena gini, Lupi, saya dengan Muli itu kan pernah bekerja. Jadi ibaratnya hubungan kami itu terus terang kayak kalau kayak adik kakak gitu ya, tengkar-tengkar. Tapi akhirnya ya kita tahu bahwa ini kita bukan bukan karena berselisih pendapat atau apa, tapi memang karena kita memang punya dua pandangan yang berbeda yang akhirnya kita juga tahu kita harus kompromi karena kita mencapai tujuan yang sama, yaitu untuk tujuan perusahaan sih waktu itu. Sip banget. Yes. Ini apa ada Mbak Kimur masih di sini nggak sih? Beneran nggak mau nulis? Masih nih. Ini dia angkat tangan, cuma saya nggak ngerti juga. Oh ya, itu angkat tangan lagi. Mbak ini nggak kepencet meneh toh Mbak? Ayo Mbak, monggo Mbak. Masih, udah kedengeran suara saya? Yes, sudah. Oke. Ya, saya nggak pakai video ya, soalnya lecek belum mandi. Oke. Habis itu cantik-cantik banget yang di situ. Aduh. Ya, oke. Jadi gini, bukan mungkin sih, kayaknya saya nggak tidak menyoroti bagaimana nanti manajemen keuangan yang akan dijalankan oleh Lia. Ya. Tapi justru tadi ada kata-kata yang apa ya, jadi apa sih kalau bukan eye catching ya, ini bukan sound catching kali ya. Tadi ada kata-kata nyali gitu dari Lia. Nah ini kan kayaknya kita tahu semua lah ya, alumni Tarki ini apalagi yang angkatan masih 80-90-an tuh kan biasanya jadinya, dulu saya ingat Bu Ani tuh ngomong almarhum, iya nih anak alumni Tarki ini memang jadinya pada keras kepala semua, egois gitu ya. Ya mau nggak mau karena emang didikan kita begitu ya di sekolah ya. Jadi nah mau dia ikut drum band apa enggak, tapi biasanya yang jadi alumni itu akan begitu gitu kebanyakan. Nah ini kan sekarang ya harus terus terang bahwa ini Tarki yang kemarin itu kan bermasalah ya, udah 2 ya ketuanya gitu yang kemarin nggak ada kegiatan atau programnya nggak jelas, mungkin apa ya, jadi kayak mungkin kalau ada kegiatan nebeng aja gitu, nebeng komunitas yang lain gitu ya. Nah ini terus saya sendiri nggak tahu adik ART-nya ini Tarki, tapi nanti karena tadi Lia menyebut kata nyali ini, nanti apakah nanti dari mungkin di adik ART-nya adalah bahwa dewas dari 3 kompetensi ini berhak menegur si pengurus gitu. Ya. Nah itu apakah nyali itu masih ada dari Lia? Karena yang dihadapi sekarang kita kan angkatan 86 ya, 80-an. Iya. Semua ini kita keras gitu, tapi kalau yang 90-an 2000-an keras kepalanya lebih lagi gitu loh. Ya, jitak aja jitak. Nah, ya mungkin ini lebih ke psikologis kali ya. Jadi gimana nanti Lia ini kan sementara juga yang dihadapi kan lawannya angkatan 90 2000-an. 90-an 2000-an. Terus ya gitu Bu. Jadi gimana caranya memastikan gitu ya bahwa saya sebagai angkatan 86 itu berani punya nyali untuk menghadapi mereka yang juga mungkin tidak kalah kerasnya gitu ya. Apalagi itu mereka lebih berani gitu ya. Salah satunya gitu ya. Terus ya itu tadi nanti kan saya nggak tahu nanti strukturnya Dewan Pengawas seperti apa, apakah ada ketuanya gitu kalau nggak salah sih ada. Jadi nanti udah terpilih 3 orang akan ada 1 jadi ketua biasanya. Nah itu apakah nanti karena kan nih Lia kan manajemen keuangan ya, sementara mungkin yang lebih berhak negur adalah yang
tata kelola organisasi dan program. Nah, gitu Oke. yang saya tanyain tadi, apakah tadi nyali itu mungkin Lia, aduh ini kan sebenarnya nggak ada hubungannya sama gue nih, tapi gue gatel nih pengen ngomong gitu loh. Itu kira-kira strateginya gimana Lia? Apa mau Oke. diam-diam aja sampai apa enak gitu, sampai Oke. disimpan sampai 3 tahun baru ngomong apa gimana gitu? Karena Oke. ya gitulah kan dari Yes. sekolahnya sendiri dan alumninya juga dari ini tarkinya bermasalah. Dan itu tadi benar juga ada pertanyaan ada masukan dari siapa tadi ya, Arinovia ya kalau nggak salah. Mm-mm. Jadi gimana nanti sampai ini tarki itu memang benar-benar bermanfaat untuk alumni gitu. Yes. Yes. Maaf ya panjang. Nggak apa-apa. Thank you Makasih. Mbak Gilmore, thank you banget. Makasih banget. Ya. Ya. Jadi gini, untuk apa? Untuk struktur dewasnya dulu ya, Kimu, untuk menjelaskan. Yang saya mengerti adalah setelah saya baca ADART itu anggota Dewan Pengawas itu minimum 3, maksimal 5. Dan betul mungkin ada yang dianggap sebagai ketua, tetapi sepertinya fungsi itu tidak akan menjadi seperti strukturnya pengurus juga ya. Karena kita tuh berdiri dengan fungsi-fungsi kompetensi itu justru untuk saling mengingatkan kepada pengurus. Jangan lupa untuk memperhatikan tata kelola organisasinya dan manajemen programnya berikut dengan manajemen keuangan, karena biasanya di setiap kegiatan itu pasti ada unsur-unsur itu ada gitu loh. Jadi apakah pertanyaannya Kimu, apakah saya yang cuma dewas di bagian keuangan itu punya hak nggak untuk ngomong sama si pengurus gitu loh? Tentu saja. Dan Dewan Pengawas tidak hanya karena mentang-mentang saya manajemen keuangan itu saya hanya ngomong melulu mengenai manajemen keuangan, tentu saja tidak ya, karena saya yakin teman-teman dewas yang lain juga mereka walaupun tidak semua tidak mengusung kompetensinya, tapi pasti mereka juga paling tidak pernah mengusung ya. Jadi aturan mainnya dulu pasti harus kanda. Inilah menjadi bagian dari komunikasi awal ketika kita bertemu dengan tim pengurus yang baru, Kimu. Jadi di situ kita sudah sepakati dulu. Nanti gimana nih mainnya? Ibaratnya gini, apakah setiap kali ada program itu kita diundang dan kita akan minta dong untuk setiap kali itu dilibatkan supaya fungsi itu jalan. Mungkin hanya sekedar share aja seperti mereka share kepada anggota ini tarki lainnya gitu ya. Karena kita dewas, kita nggak perlu dong diperlakukan secara khusus. Oh, kalau ngomong sama dewas hanya ininya aja. Oh, enggak juga ya, karena kita gimana pun juga kita anggota ini tarki gitu ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan dari situ udah cukup jelas ya, lebih paling tidak menjawab kekhawatiran atau pertanyaan yang Kimu punya. Karena yang pasti kita harus selalu ingat, kita harus punya aturan main yang jelas yang diketahui dan disepakati oleh semua, baik pengurus dan termasuk dewas sendiri. Kemudian bagaimana kita melaksanakannya dan bagaimana kontrolnya, itu aja. Kendalinya juga bukan hanya dari dewas ke pengurus, tapi juga pengurus juga punya hak untuk melihat, dewas kok lu terlalu galak atau terlalu terlalu cuek atau apa gitu. Sorry. Gitu. Ya, berarti sorry ngomong dikit aja. Sampai batuk. Ya, yang penting tadi nyalinya kita tunggu nih, Lia. Bukan hanya gue kali, karena kan nanti ada 5 orang lain. Enggak, kita menunggu dari Lia, kita mendukung Lia kok gitu kan. Yes. Nah, terus apa maksudnya? Ya itu tadi tuh jadi lupa mau apa ya tadi, karena jangan sampai yang kejadian yang lalu terulang lagi, di mana yang Dewan Pengawas malah nurut-nurut aja sama pengurus, nggak bisa ngapain gitu. Jadi jangan juga apa ya, gue catat yes. Ya iya itu deh kira-kira nyalinya nanti kan di arti ini bisa lebih lebar itu nyali tadi. Yes. Jadi itu harapan banget loh Mbak Lia. Jadi yang voting Mbak Lia punya ekspektasi dan harapan. Tentu, ini sama nih. Ini mirip nih, ada lagi soalnya Mbak nih, Mbak Kimu boleh ya aku lanjut apa nanti kita selanjutnya? Boleh silakan ya. Mas Susun, sepertinya mirip-mirip sama Mbak Kimu juga, soalnya ada Mbak Arinovi nulis lagi. Semua mungkin kompeten, tapi harusnya ada sistem penilaian juga
akankah nanti keuangan itu transparan? Sampai mana anggota bisa tahu? Tuh Mbak, itu kan juga ekspektasi Mbak, Betul, gitu. betul, Mbak betul. Kimo tadi gimana Mbak? Tentu saja, karena justru ini yang harus, ini menjadi, terima kasih sekali untuk yang sudah mengingatkan, karena apa? Ini sudah tidak mungkin tidak boleh dilewatkan, karena pengurus punya kewajiban untuk selalu melaporkan, apapun yang mereka kelola dalam keuangan itu, dengan jelas. Semua anggota Initarki harus tahu, karena Initarki kan punya kita semua gitu loh, bukan hanya punya pengurus atau bukan hanya punya pengurus dan dewas gitu ya. Jadi setiap kali ada kegiatan, ini yang nanti akan kita masukkan di SOP-nya. Setiap kali ada kegiatan, kita harus bertemu untuk melihat bagaimana kalian melakukan SOP-nya, aturan kontrolnya, kemudian pengelolaannya, dan setelah itu ada evaluasinya, bagaimana hasilnya, apakah mencapai target, jika tidak, apa yang bisa kita sempurnakan untuk melakukan hal yang sama di waktu depan. Yes, tentu saja, harus. Thank you Terima banget. kasih sudah mengingatkan. Thank you banget Mbak. Inilah yang aku amati memang lulusan Tarki itu selalu menjadi leader dimanapun mereka berada dengan skalanya masing-masing ya. Betul. RT kek atau ketua kelompok kek, ketua arisan pun nggak pernah nggak jadi leader. Jadi memang menjadi dewan pengawas dari pengurusnya leader itu memang of course Betul. punya ekspektasi gede kepada dewan pengawas ini ya Mbak ya, sebab memang yang dipegang bukan yang aku bilang tadi ya, bukan orang yang kaleng-kaleng, orang yang pintar-pintar, kritis-kritis. Jadi speaking of nyali, I do get it very well yang dimaksud dengan Imo gitu ya, memang berarti memang orang punya ketegasan. Nah mungkin dengan ini yang Mbak Lia bawa selama ini adalah bagian dari mengurus 1.500 orang sampai dengan aset yang 5M itulah gitu ya. Itu kalau dilakukannya tidak dengan kekuatan atau juga dengan kemampuan bernegosiasi yang baik gitu, mengurus ibu-ibu ini juga aku rasa sih nggak bisa selesai dengan baik. Tapi faktanya Mbak Lia bisa mendampingi suami sampai purna tugas ya, which is actually very good, very well. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Karena kita sudah jalan 1 jam, gile 1 jam. Kira kita tadi mikirnya ini 5 menit bosan nggak ya orang dengerin ya? Ternyata kok 1 jam gitu, 1 jam lebih. Betul. Kalau anak Initarki emang agak-agak sedikit lama panasnya, tapi kalau udah panas terus. Iya, nggak kelar-kelar. Oke, kalau ada lagi, kalau enggak saya mau tutup ya Mbak Lia, kita cukup ya. Saya senang sekali kita akhiri. punya kesempatan, Jadi, dan teman-teman juga pertanyaannya menantang, tapi dan ini sebenarnya selalu dilakukan dengan niat yang baik ya, karena mereka semua itu punya harapan yang tinggi dan ingin sekali merasakan juga organisasi ini Initarki dampaknya tuh benar-benar kerasa untuk semua dari kita. Ya, kita nggak usah bermimpi jauh mengenai kita harus Initarki yang besar-besar. Paling tidak mereka yang pernah di Tarakandita atau alumni sendiri juga merasakan iya benar Initarki sangat relevan buat saya gitu. Oke, thank you for the closing statement. Thank you. Jadi kita nanti akan ketemu lagi di bulan Januari, ibu-ibu semua. Akan ada talk show itu kurang lebih di antara tanggal 5 sampai 7 Januari. Nanti akan diumumkan oleh panitia di Instagram ya. Jadi please stay tune untuk baca Instagramnya. Ini Tarki sedang panas-panasnya, lagi hot-hotnya nih, informasi banyak banget. Gitu. Terima kasih juga buat semua teman-teman yang sudah aku tuh gemes kalau nggak membaca sesuatu ini di sini nih. Ada dari Mbak Undi mau tulisannya. Setuju, mau berasa beneran ada itu yang namanya Initarki. Thank you Mbak Ula untuk semangatnya. Ya, itu nanti kita akan ada kegiatan di bulan Januari ya. Nanti di situ nanti kita akan ada voting sampai tanggal 17 Januari. Tadi aku bilang tanggal berapa ya? 9 sampai 17 ya kalau nggak salah. 10 sampai 17. 10 sampai 17. Ya, oke. Ya, gitu. Thank you so much untuk teman-teman yang merayakan Hari Raya Natal. Selamat Natal. Hai Desi, itu juga teman aku satu angkatan juga. Hai. Halo. Itu ada Mbak Tresnowati Sundoro. Ini dari 76. Saya bertemu. Foto dong. Oh ya benar foto. Gimana caranya foto? Kita buka kameranya yuk, kita foto bersama.
Aduh, Ya. rambutku acak-acakan. Aku nggak Hihi. ngerti gimana caranya fotoin. Lupi, gue lecek begini mau Biar- difoto. Ya, kita semua lecek, Mbak, tenang. Kita lecek dengan bangga. Gimana cara nih? Ini ada berapa slide sih? Oh, gini. Bisa kok, bisa. Kayaknya 2. Oke. Sebentar, Yuk, sebentar. aku screenshot aja ya. Karena Oke, aku pakai boleh. handphone. Terima Ya, kasih banyak. ya screenshot aja. Terus nanti aku share ya. Gampang. Oke. Ya, Yuk, Praktis. 1, Langsung di-share. 2, 3. Ya, sekali lagi. Yuk, 1, 2, 3. Sip. Thank you so much. Terima kasih teman-teman untuk merayakan Natal. Selamat Hari Raya Natal. Yang nggak Oke. Natalan, selamat liburan. Selamat Terima menyambut kasih. tahun baru. Semangat baru. Thank you Ya, banget. terima kasih Always sudah proud hadir. to Ih, kalian Thank menyenangkan you. sekali. Makasih udah hadir Kalian banget. Thank you. menyenangkan. Ini nanti kita akan ini ya, kita akan share di YouTube-nya Mbak Lia ya. Yes. Jadi kalau yang teman-teman yang mau nonton lagi bisa nonton lagi Yes. ya. Thank you. Supaya bisa nuntut Mbak Lia Bye. dengan pernyataannya. Ya. Oke. Thank you. Selamat Thank you malam banget. semuanya. See you guys. Selamat Bye. malam. Bye. Bye.